Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-mufti wal mustafti wat taqlid. Mengenai mufti, orang yang berfatwa, mustafti, orang yang minta fatwa, taqlid itu mengekor tanpa dalil. Sekarang kita akan memasuki yang baru, barakallahu fikum. Wa qalu rahimahullah, Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, ma'a ma bihi minal madzahib allati taqarrarat wa min khilafin musbati. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni wala budda an ya'rifa al-madzahib allati taqarrarat. Jadi harus orang itu mengetahui mazhab-mazhab yang sudah ditetapkan. Wa hiya 'inda 'ammatil muslimin arba'atun. Yang mana madhab tersebut menurut keumuman kaum muslimin atau manusia secara umum ada 4. Perhatian baik-baik ya, ada 4. Faya'rifu madhhab Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Maka hendaknya seorang itu mengetahui madhab Malik, madhab Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal. Yang dikenal kalau madhabnya Malik, Malikiyah. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Kalau madhabnya barakallahu fikum Abu Hanifah, Hanafiyah. Kalau madhabnya Imam Ahmad, Hanbaliyah. Itu jangan sampai antum tidak paham. Hanafiyah berarti mengikutnya Abu Hanifah, madhabnya Abu Hanifah. Hanbaliyah berarti Ahmad bin Hanbal. Malikiyah berarti ikutnya Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Itu barakallahu fikum sebuah istilah yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Hanabilah. Hanabilah itu Hanbaliyah. Paham ya? Berarti pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, secara tidak langsung seperti itu yang mereka menisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kalau Hanafiyah, Abu Hanifah. Paham ya? Nah, walaupun sebenarnya madhab yang lebih mendekati kebenaran ada 3 saja. Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanbaliyah. Adapun Hanafiyah, madhabnya Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum, An-Nu'man bin Tsabit rahimahullah, itu apa? Mazhab yang jauh daripada al-haq. Karena mazhabnya dibangun di atas ra'yi. Di atas 100 berapa? 20 hadis. 120 hadis itu pun yang 80 hadisnya lemah, yang 40 hadisnya apa? Sahih. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, seringnya pengikutnya Abu Hanifah dikenal dengan ashabur ra'yi. Paham ya? Ashabur ra'yi. Sandarannya itu akal. Paham ya? Oleh karena itu banyak antum jumpai nanti barakallahu fikum perkara-perkara yang nyeleneh yang keluar dari apa? Dalil mengenai masalah fikih. Bolehnya wudu dengan air nabit, air endapan kurma, antum wudu boleh. Paham ya? Karena suci. Paham ya? Padahal sudah kita lewati ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci yang tidak mensucikan. Air kelapa suci enggak? Suci tapi enggak bisa mensucikan. Paham ya? Misalkan air nabit, endapan kurma, endapan anggur, suci enggak? Suci tapi enggak mensucikan, karena kalau antum wudu dengannya bagaimana coba? Melekat nanti. Paham ya? Oleh karena itu jangan barakallahu fikum, yang penting kan ada madhabnya, bukan itu dalilnya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Bukan Maliki wala Syafi'i wala Hanbali wala Hanafi, tapi Sunni Salafi. Mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum insyaallah, mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat. Kadzalika ya'riful khilafas sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'in rahimahumullah. Dan seperti itu pula hendaknya dia mengetahui perselisihan, yaitu perselisihan sahabah dan juga para tabi'in rahimahumullah wa khilafa a'immatil madzahib. Dan juga barakallahu fikum, perselisihan para imam yang 4. Maksudnya perbedaan pendapat mereka kita harus tahu. Karena nanti biar bisa kita meniti dan meneliti mana yang lebih mencocoki dengan dalil. Jadi jangan sampai barakallahu fikum ta'assub madhabi atau fanatik dengan madhab tertentu, itu berbahaya sekali. Karena seringnya kalau orang itu sudah
terkena penyakit asabiyah, fanatik madhabi, itu nanti kalau misalkan dia madhabnya cenderungnya dengan Imam Ahmad misalkan, karena Hambali, itu nanti kalau al-haq bersama Syafi'i dia enggak ngambil. Karena dia apa? Pokoknya Hambali, benar atau keliru Hambali. Lah kalau kebenaran kepada Imam Syafi'i bagaimana? Enggak, karena bukan Hambali. Itu nanti ujung-ujungnya kalau asabiyah fanatik seperti itu berbahaya sekali. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Al-haq bersama Imam Ahmad kita ikutin. Nah, selama mencocoki dalil Al-Qur'an Sunnah itu. Misalkan ada pada pendapatnya Imam Syafi'i, kita ikutin. Imam Malik juga sama. Mahfum insyaallah ya. Jadi jangan sampai ada di benak kita fanatik madhabi tadi itu. Nah, Sunni Salafi mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was Sunnah. Naam. Wa faidatu ma'rifatil khilaf an yadhhaba ila qaulin minhu. Fungsi dan faedah mengetahui perbedaan, perbedaan pendapat di antara empat mazhab tersebut agar seseorang itu bisa mengambil pendapat atau pergi menuju kepada salah satu dari pendapat mereka. Nah, walaupun ini tidak diharuskan karena semuanya kembali pada dalil. Kalaulah seandainya imam yang empat keliru, kita pun enggak boleh ngikutin. Yang kita ikutin apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami hal yang seperti ini. Nah, kalau tanya orang, antum Maliki atau Hambali? Bagaimana? Naam, la Hambali wala Maliki wala Syafi'i wala Hanafi, Sunni Salafi. Sunni menisbahkan diri kepada As-Sunnah. Salafi menisbahkan diri kepada para salafun salih. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya, wala yukhalifu bi ihdathi qaulin akhar. Dan nanti faedahnya dia akan mengambil satu madhab, satu pendapat dan tidak menyelisihi dengan apa adanya pendapat baru yang ada pada ucapan yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya dia pokoknya kalau udah ngambil satu mazhab enggak mengambil mazhab yang lain. Ini nanti berbahaya. Li'anna fihi na barakallahu fikum kharakan li ijma'i man qablah. Dikarenakan di situ ada unsur apa? Seakan-akan membikin rusak ijma' yang sudah disepakati orang sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia sudah bermazhab itu biasanya dia enggak mau mengambil mazhab yang lain itu loh. Paham ya? Nah, inilah yang kita khawatirkan nanti masuk dalam asabiyah, fanatik. Maksudnya? Karena kita Ahlus Sunnah tidak bermazhab itu loh ya. Tidak bermazhab dengan mazhab tertentu yang menghantarkan kepada asabiyah. Ya mazhab kita Ahlus Sunnah. Mazhab Ahlus Sunnah itu mazhabnya para sahabat kan itu. Mazhabnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sebagaimana diungkapkan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, kata beliau, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaati madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifata wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmada li'annahu madhhabus sahabah. Perhatikan baik-baik, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, keyakinannya ahli sunnah wal jamaah madhhabun qadimun ma'ruf, madhab yang sudah terdahulu sudah ma'ruf. Paham ya? Dikenal sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Imam Ahmad, sebelum menciptakan Imam Malik. Bayangkan itu. Kenapa? Li'annahu madhabus sahabah, karena jalannya para ahli sunnah itu jalannya para sahabat. Paham ya? Di madhabnya, prinsipnya ahli sunnah, prinsipnya para sahabat alladzina talaqqauhu an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnati wal jamaah. Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan barang siapa yang menyelisih mazhabnya para sahabat, maka dia adalah mubtadi' menurut ahli sunnah wal jamaah. Syahidnya barakallahu fikum bahwasanya ahli sunnati wal jamaah mazhabnya adalah mazhabnya para sahabat. Prinsipnya, jalannya adalah keyakinannya para sahabat. Mafhum? Naam, kita lihat. Haitsu lam yadhhabu ila dzalikal qaul, dikarenakan mereka tidak berpendapat kepada ucapan tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fungsi dan tujuan mengetahui perbedaan pendapat tersebut agar nanti orang itu mengikuti pendapat yang dia apa? Nah, barakallahu fikum, ya berpendapat padanya. Nah, dan tidak akan barakallahu fikum menyelisih dengan munculnya pendapat yang baru yang ada pada mazhab yang lain. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang seperti ini sudah kami jelaskan tadi ya, tidak mengharuskan kita barakallahu fikum bermadhab dengan madhab yang empat tersebut. Hanya saja madhab yang empat tersebut kita teliti, kita cek lagi sahih atau tidak itu loh, mencocoki dalil atau enggak. Kalau iya, itulah yang kita ambil. Kalau tidak, jangan. Paham ya? Kalau tidak, jangan. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa nahwi wal usuli ma'a ilmil adab wal lughatil lati atat minal arab. Kita lihat
Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu rahimahullah wan nahwi, fala budda an ya'rifa an-nahwa i'raban wa tasrifan. Maka harus kita juga mengetahui nahwu secara i'rab dan secara sharafnya. Karena penting, sudah kami jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, antara nahwu dan sharaf itu bagaikan dua sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Kajanahit thair, seperti dua sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana burung tidak bisa terbang dengan satu sayap, maka seseorang pun tidak akan bisa sempurna di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab kalau tidak mempelajari dua-duanya, nahwu dan sharaf. Naam. Masya Allah, kata beliau, fa yakunu masalan qad darasa Alfiyah Ibn Malik rahimahullah wa 'arafa ma'naha wa syuruhaha. Contohnya kata beliau sebagai contoh, dia sudah belajar Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik, nah barakallahu fikum, di dalamnya terkandung nahwu dan sharaf dua-duanya. Paham ya? Oleh karena itu kalau sudah mempelajari Alfiyah Ibn Malik insyaallah taala, kalau paham maknanya dan syarah-syarahnya, dia sudah bisa menguasai nahwu dan sharaf tadi. Cuman mempelajarinya butuh proses dan bertahap. Paham ya? Karena bahasanya bahasa pantun atau puisi sehingga butuh penjelasan. Dan untuk saat ini yang kami barakallahu fikum ketahui bagus syarahnya, kalau murni untuk nahwu dan sharaf, syarah Alfiyah Malik ini yang syarah Ibnu Aqil. Syarahnya Ibnu Aqil itu paling bagus. Paham ya? Tapi untuk yang mu'asirin, barakallahu fikum, yang lengkap sekalian, ada usulnya, ada fikihnya, terkadang juga ada nahwu sharafnya di situ, membahas tentang syarah Alfiyah, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Alfiyah Ibnu Malik, masyaallah bagus sekali. 3 jilid kalau tidak salah itu ya, bahkan mungkin ada yang lainnya. Cuman kalau cetakan Mesir 2 jilid saja, cetakan Mesir. Cetakan Saudi 3 jilid, harganya sekitar 500.000. Paham ya? Murah insyaallah bagi yang punya uang. Paham maksudnya itu ya? Itu bagus sekali kitabnya untuk saat ini karena di dalamnya terkumpul apa? Terkumpul faedah mengenai nahwu, sharaf, usul, akidah pun ada di situ. Kehebatannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Jadi nahwu itu enggak dibawa ke nahwu terus, tapi terkadang ada keterkaitan dengan masalah akidah dibahas. Masya Allah. Tapi kalau mau murni tadi itu syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Qala rahimahullah, kita lihat berikutnya. Wa qalu, kata beliau, wa qalu rahimahullah wal usul, yakni usul fiqh ini yang kita pelajari ini, usul fiqh wa usul ad-din. Usul fikih, dasar-dasar pokok masalah fikih dan juga dasar-dasar pokok masalah agama. Fala budda an ya'rifahuma min awwaliha ila akhiriha. Maka hendaknya seorang itu mengetahui masalah usul dan juga masalah usul fikih dan juga usul agama ini dari awalnya sampai akhirnya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, tetap harus merasa kurang. Sehingga ketika merasa kurang pengennya belajar terus. Tapi kalau kita merasa cukup, sudah merasa dia yang paling hebat, itu jangan. Barakallahu fikum, mempelajari ilmu itu upayakan apa? Terus yang namanya apa? Barakallahu fikum, bertahap itu harus ditempuh sampai tujuannya. Jangan sampai kita terputus di tengah perjalanan. Kok susah sekali? Kenapa sulit ini ya? Nahwu kok susah, sharaf susah, usul susah. Sebenarnya enggak susah, cuman dia kurang sabar. Paham ya? Susahnya itu enggak, kurang sabarnya itu loh. La astahilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amalu innal sabiri. Paham ya? Artinya apa? Sungguh aku akan menganggap suatu perkara yang susah itu mudah. Kalau antum lihat sulit, anggap aja mudah sudah. Paham ya? Kalau antum jumpai permasalahan kok sulitnya nih, anggap aja mudah. Sampai antum bisa apa? Meraih cita-citanya. Paham ya? Dan cita-cita itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan orang yang sabar. Sabar barakallahu fikum. Kok susah, kok sulit, sabar. Butuh perjuangan. Kita lihat berikutnya. Wa qala rahimahullah ma ilmil adab, bersamaan mempelajari ilmu adab, yakni la budda an ya'lamal kutuba al-mu'allafah fil adabi ka jawahiril adab wal adabil arabi wa ghairihima. Maka harus seseorang mengetahui kitab-kitab yang disusun mengenai adab. Barakallahu fikum, seperti kitab Jawahirul Adab atau Al-Adab Arabi atau yang selain keduanya. Ilmu adab ini, barakallahu fikum, biasanya adab di dalam bertutur kata atau bicara dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah atau semisalnya itu. Paham ya? Adapun kalau ilmu akhlak tentunya dalam barakallahu fikum, fikih pun juga dibahas dalam ilmu akhlak. Barakallahu fikum, atau ilmu barakallahu fikum mengenai sopan santun, adab, ilmu fikih dibahas. Cuman ilmu adab di sini, barakallahu fikum, itu biasanya ilmu memperindah tata cara dalam bahasa atau dalam bicara bahasa Arab. Paham ya? Mengandung ilmu balaghah. Paham ya? Pelajaran balaghah itu nanti bisa nyusun kata gitu loh.
Seperti antum ngomongnya misalnya innal muslimin wal muslimat. Kalau antum sudah innal muslimin wal mu'minat sudah enggak cocok. Paham ya? Karena susunannya harus tepat. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu susunan seperti itu biasanya dipelajari dalam ilmu balaghah. Dipelajari dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu mempelajari ilmu tentang apa? Nah, barakallahu fikum, bagaimana cara tutur kata berucap dengan yang bagus dan indah dalam ilmu bahasa Arab itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, yang fushah atau yang semisalnya. Tentunya itu dipelajari setelah mempelajari barakallahu fikum ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu barakallahu nahwu dan sharaf atau yang semisalnya. Wa kadzalika la budda an ya'rifa al-lughah. Seperti itu pula hendaknya dia mengetahui lughah bahasa Arab. Ya'rifa mufradatil lughah fa yahtaju ila darsil qamus min awwalihi ila akhirih aw lisan al-arab li Ibnu Mandur. Maksudnya apa? Hendaknya dia mengetahui kosakata-kosakata bahasa. Maka dibutuhkan bagi dia apa? Untuk pelajari qamus. Al-qamus al-muhit juga paling bagus itu. Tebal, bagus. Ini yang bahasa Arab ya. Kamus kan ternyata kamus itu bahasa Arab juga ada itu loh. Jadi kamus itu bukan kamus Munawwir yang kita lihat ini, bukan. Kamus Munawwir itu tulisan Arab Indonesia. Ada kamus yang Arab. Paham ya? Seperti al-qamus al-muhit tadi itu. Atau al-mukhtarus sihah. Mukhtarus sihah juga bagus itu. Itu yang lebih tipis lagi. Intinya apa? Arab dilihat terjemahannya ke Arab yang lain itu loh. Biasanya dikenal dengan sinonim. Atau sinonim ya. Misalkan antum nyari qa'ada. Qa'ada artinya apa sih qa'ada? Cari. Di kamus itu nanti tulisannya jalasa. Berarti duduk. Paham ya? Seperti itu. Jadi qamus barakallahu fikum, qamus seperti al-qamus al-muhit itu bagus juga. Barakallahu fikum, atau mukhtarus sihah itu juga termasuk ringkas. Atau lisanul Arab Ibnu Mandur itu juga bagus, tebal tapi ya. Yang jelas mengetahui seperti ini agar kita mengetahui beberapa kosakata yang mungkin dianggap susah gitu loh. Paham ya? Karena kan susahnya itu karena kita enggak tahu sinonimnya aja. Kalau tahu sinonimnya itu mudah biasanya. Seperti itu barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah qadran bihi yastanbitul masaila. Qadran bihi yastanbitul masaila bi nafsihi liman yakunu sa'ila. Barakallahu fikum, yang nanti ketika antum sudah mengetahui masalah ilmu usul, masalah nahwu, kemudian juga masalah adab dan juga masalah-masalah yang lainnya, intinya usul din, ya, dasar-dasar pokok agama, nanti suatu ketika punya kemampuan untuk mengambil istinbat. Paham ya? Punya kemampuan untuk mengambil istinbat permasalahan-permasalahan dengan sendirinya. Bagi orang yang bertanya, apa ini hukumnya Ustaz? Hukumnya haram. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Ngambil istinbat dari firman Allah Ta'ala. Ini biasanya orang bisa kalau sudah belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, usul tadi diantaranya. Paham ya? Cuman kalau antum perhatikan baik-baik orang hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, itu kalau enggak pernah belajar ilmu alat-alat seperti ini, nahwu, sharaf, usul, itu biasanya hafalannya Al-Qur'an Sunnah saja. Untuk ngambil istinbat berat. Paham ya? Misalkan dikasih permasalahan, barakallahu fikum, apa hukum barakallahu fikum mendekati perzinaan. Dia sudah enggak tahu dia. Karena dia enggak memahami barakallahu fikum alur atau istilahnya belum bisa untuk mengambil istinbat dari ayat. Kalau dia paham, ini dalilnya ini, wala taqrabuz zina. Itu untuk menggabung-gabungkan seperti itu butuh pelajaran usul di antaranya. Paham ya? Karena fungsi pelajaran usul itu apa? Membikin orang itu yatamakkan, mampu untuk istinbat. Paham ya? Mampu untuk mengeluarkan dalil atau mengeluarkan sebuah hukum dari dalil yang inti. Paham maksudnya ya? Itu penting sekali. Kemudian berikutnya qaulu qadran maf'ulun ya'rif, ay la budda an ya'rifa qadran, maksudnya hendaknya dia mengetahui kadarnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia nanti suatu ketika akan tahu gitu loh. Wa qaluhu yastanbitul masaila bil alif itlaq, bi alif itlaq dan alif itlaq masaila, ada alif itu kan? Itu namanya alif itlaq di situ dalam pantun atau puisi itu. Ay ya'khudhuha min adillatiha bi nafsihi. Dia akan bisa ngambil dari dalilnya dengan sendirinya. Fayufti biha li mustafti. Akhirnya dia bisa berfatwa dengan apa? Pengambilan dalil dengan sendirinya tadi kepada orang yang bertanya. Ini fungsinya. Jadi suatu ketika antum ditanya permasalahan, hukumnya apa? Hukumnya boleh, dalilnya ini. Antum bisa mengeluarkan dalilnya ini, itu butuh pelajaran sebelumnya. Paham belum? Terkadang kan sebagaimana disebutkan tadi, si fulan hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi belum terbiasa mengeluarkan dalil dari aslinya. Paham ya? Itu dia enggak bisa. Tapi kalau sebutkan dalil ini, oh iya ana hafal. Biasanya gitu. Oleh karena itu pentingnya belajar usul tadi itu. Paham ya? Fungsinya agar orang itu bisa mampu
mengambil istinbat sebuah permasalahan dengan sendirinya dari dalil tersebut. Masyaallah ya. Seperti wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekat perzinaan. Nah, orang kalau dia itu sudah pengalaman dan paham, larangan di sini adalah larangan yang ringan. Maksudnya apa? Mendekati perzinaan ada dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi. Nah, itu mengambil istinbat dari tadi itu. Paham ya? Nah, ini orang yang paham. Tapi kalau yang gagal paham apa? Larangannya ini kan kalau mendekati perzinaan. Nah, ini orang yang gagal paham. Paham ya? Tapi kalau yang paham, larangan yang ringan menunjukkan larangan yang berat, lebih dilarang lagi gitu loh. Masyaallah. Nah, seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan diremehkan. Naam. Wa qalu liman yakunu sa'ila ay lis-sa'ili, bagi orang yang bertanya dia bisa jawab. Wa hadhi syurut law aradna an nutabbiqaha lam najid mustahidan mundu 900 sanah. Syarat-syarat ini kalau seandainya kita inginkan untuk menerapkannya, niscaya kita tidak akan menjumpai seorang mujtahid. Nah, barakallahu fikum sejak apa? Sejak 900 tahun. Naam. Li'anna syurutun qasiyah. Karena syarat-syarat yang seperti ini adalah syarat yang bisa dikatakan kering. Syarat yang kering dan juga syarat yang istilahnya apa? Keras serta barakallahu fikum tidak mudah gitu loh. Waswab yang benar. Annal mustahida man yastati'u an ya'rifal haqqa bidalil ini. Yang sahih orang mustahid itu orang yang mampu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Paham ya? Itu bukan mustahid. Karena mustahid itu orang yang bersungguh-sungguh aslinya. Paham ya? Sehingga dia misalkan menerapkan sebuah syariat celana cingkrang di atas mata kaki. Itu bukan modalkan mendengar si fulan atau si alan mengatakan enggak, dalilnya ada gitu loh. Nah, dia mengetahui dalilnya. Haram enggak? Haram atau tidak isbah? Haram. Dalilnya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini dikatakan dia itu mustahid bersungguh-sungguh. Nah, di dalam apa? Mengetahui al-haq. Ini penting ini ya. Antum perlu digarisbawahi waswab annal mustahida man yastati'u an ya'rifal haqqa bidalilih. Yang benar bahwasanya mustahid itu adalah orang yang mampu mengetahui al-haq beserta dalilnya. Paham ya? Ini dikatakan mustahid. Tsumma innal ijtihad yatajazza. Nah, ini. Kemudian yang namanya ijtihad itu yatajazza, terbagi-bagi. Paham ya? Terbagi-bagi, enggak sama orang itu dalam masalah ijtihad. Faqad yakunul insan mustahidan fi babin min abwabil ilm. Terkadang bisa jadi ada orang yang dia itu sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum dalam salah satu bab ilmu. Paham ya? Sungguh-sungguh beristihad dalam apa? Dalam satu fan atau studi daripada studi ilmu. Contohnya ada orang yang sungguh-sungguh dalam masalah nahwu. Ada orang yang dia itu fannya di bidang apa? Mustalah. Ada orang yang fannya di bidang usul. Kan ada seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kababit taharah, seperti bab masalah taharah, masalah bersuci. Wa yakunu muqallidan fi ghairihi. Wa yakunu muqannam. Kita lihat, faqad yakunu al-insanu mustahidan fi babin min abwabil ilmi, kababit taharah. Bisa jadi terkadang, perhatian penting ini ya, seseorang dia itu mustahid, nah dalam satu bab daripada bab-bab ilmu, enggak semuanya. Seperti bab taharah. Dia masalah taharah dia mantap dia, mustahid dia. Cuman dalam masalah yang lain dia enggak punya gitu loh. Paham ya? Masalah nahwu dia pinter, masalah usul pinter, tapi masalah mustalah dia enggak punya, enggak pinter, enggak bisa gitu istilahnya gitu. Nah, itu bagaimana kita lihat? Wa yakunu muqallidan fi ghairihi. Akhirnya dia pun muqallid, taklid pada ilmu yang lainnya. Ilmu masalah taharah dia masyaallah gitu loh. Tapi ilmu yang lainnya dia enggak punya. Nah, maka akhirnya dia mengikuti orang lain dalam ilmu yang lainnya. Wa qad yakunu mustahidan fi mas'alatin minal masail yuharriruha duna ghairiha. Terkadang juga ada orang yang mustahid dalam suatu permasalahan yang dia sudah benar-benar mengecek dan menelitinya. Nah, pada permasalahan bukan permasalahan yang lainnya. Maksudnya satu permasalahan dia paham, tapi permasalahan yang lain dia enggak paham itu loh. Manusia kan seperti itu, terbatas pemahamannya. Oleh karena itu perselisihan mesti ada terus gitu loh. Kok mesti ada perselisihan terus ya? Kenapa? Bagaimana cara menghilangkan perselisihan? Susah dihilangkan. Perselisihan dalam masalah pendapat itu susah dihilangkan. Karena apa? Karena perselisihan dalam masalah pendapat itu muncul dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya perbedaan ilmu yang dia miliki. Paham ya? Si fulan ilmunya lebih tinggi, si fulan ilmunya lebih barakallahu fiikum rendah. Itu terkadang beda ilmu sudah beda ijtihadnya. Yang kedua sebabnya karena perbedaan apa? Pemahaman. Si fulan sama si alan sama-sama ilmunya tinggi, tapi beda dalam memahami. Si fulan gagal paham misalkan. Si alan ternyata pahamnya benar. Sudah beda pendapatnya nanti. Paham ya? Padahal ilmunya sama-sama dia miliki. Ini hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah.
Nah, ini hafal sahihain, ini juga hafal sahihain. Paham ya? Cuman masing-masing ini pemahamannya berbeda-beda. Nah, pemahamannya berbeda-beda itu akhirnya munculkan apa? Perbedaan pendapat. Hingga saat ini. Hingga saat ini ya. Misalkan Syekh Al-Albani merajihkan, menguatkan ziyadatus thiqah, tambahan perawi yang thiqah itu makbulah secara global gitu, diterima. Padahal Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i mensyaratkan memang tambahan perawi yang thiqah itu diterima kalau tidak menyelisih thiqah-thiqah yang lain. Paham ya? Atau tidak menyelisih orang yang lebih thiqah daripada dia. Oleh karena itu kalau ada tambahan thiqah menurut Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dari seorang perawi yang thiqah kok menyelisih perawi thiqah yang lain, maka ziyadah syadzah. Tambahan tersebut dihukumi dengan apa? Tambahan yang syadzah, yang ganjil. Seperti masalah menggerakkan apa? Telunjuk. Paham ya? Seperti itu, barakallahu fikum. Sudah kita lewati pembahasannya, perbedaan pendapat itu muncul karena perbedaan pemahaman sama perbedaan barakallahu fikum tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Mohon insyaallah ya. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Lakin al-ijtihada al-mutlaq huwa alladhi dzakara al-mu'allif na'am syurutahu wa hadha sa'bun." Akan tapi mustahid yang mutlak ini jarang sekali jumpai. Sebagaimana disebutkan al-mu'allif dengan syarat-syaratnya tadi itu, dan ini sulit. Kenapa sulit? Karena harus mengetahui semuanya, mengetahui mazhab yang 4 semuanya, kemudian mengetahui usul, mustalah, hadis. Paham ya? Semuanya harus dia ketahui, harus dia kuasai. Nah, yang menguasai semua ilmu siapa coba bayangkan? Sulit atau enggak? Sulit. Tapi mustahid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-mustahid man yastati'u an ya'rifa al-haqqa bidalilih. Orang yang mustahid itu adalah orang yang bisa mengetahui al-haq dengan dalilnya tadi. Mampu mengetahui al-haq dengan dalilnya walaupun belum mengetahui semua madhab, belum pelajari semua usul. Paham ya? Tapi intinya dia tahu al-haq dengan dalil. Itu dikatakan mustahid. Nah, insyaallah ya, seperti ini bisa dikatakan lebih ringan daripada yang pertama tadi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, qala rahimahullah, ma'ilmihi at-tafsir fil ayati wa fil hadithi halat ar-ruwati. Bersamaan dia itu hendaknya mengetahui ilmu tafsir mengenai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mengetahui apa? Mengetahui masalah ilmu hadis tentang keadaan para perawi. Ini kan susah kalau kita semuanya hafal misalkan. Kita mungkin hafal yang disebutkan saja. Tapi yang enggak disebutkan kita enggak tahu karena kita bukan bisa dikatakan bukan mustahid mutlak. Paham ya? Karena al-mujtahid mutlak kata beliau sa'bun. Termasuk perkara yang susah. Mustahid mutlak yang semuanya menguasai gitu. Nah, walaupun kelihatan zahirnya masyaallah menguasai semua perkara, Mas, pasti ada sesuatu perkara yang dia tidak tahu. Salah satunya ya, karena manusia itu tidak bisa barakallahu fikum mengambil semua ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali ya, sangat luas dan kita tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma ilmihi at-tafsir fil ayati ay la budda an yakuna 'arifan bil Qur'an wa bi tafsir al-Qur'an fi ma yahtaju ilaihi fi ijtihadih. Maka seseorang hendaknya dia mengetahui Al-Qur'an dan mengetahui tafsiran Al-Qur'an. Nah, pada perkara yang dia butuh untuk dia beristihad. Jadi orang beristihad itu enggak sembarangan. Harus mengetahui kandungan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an dan juga tafsirannya. Jangan sampai keliru dia beristihad akhirnya apa? Menyesatkan umat seperti istihadnya orang IM ikhwan muslimin. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat yang mulia ini mereka ambil pendalilan orang-orang IM ikhwan muslimin diperbolehkannya ikhtilatiyah, campur baur lelaki dan wanita bukan mahramnya. Tujuannya agar saling mengenal katanya. Lita'arafu. Dalilnya tadi itu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kata orang IM atau yang semisalnya mereka mengatakan bagaimana kita kenal kalau enggak pernah ketemu. Akhirnya diadakan pertemuan lelaki dan wanita, campur baur, salam-salaman, kenal-kenalan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dalil ini dipakai untuk diperbolehkan ikhtilatiyah. Keliru enggak ini? Keliru. Pemahaman yang keliru. Karena mereka memahami ayat sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Padahal sudah kita lewati bahwasanya Al-Qur'an was sunnah harus dipahami sesuai dengan pemahaman para salafun saleh.
Mafhum soalnya ya? Nah, jangan sampai barakallahu fikum gagal faham. Wa qaulu rahimahullah wa fil hadits halatul ruwati ya'ni la budda aidan an ya'rifa halatul ruwah. Berat ini. Nah, barakallahu fikum harus mengetahui keadaan masing-masing perawi hadis. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nah, harus mengetahui keberadaan para perawi. Wa hadha sahihun, ini benar. Fima idza jaa haditsun musnadun fi ghairil kutubil mu'tamadah, apabila datang hadis yang disandarkan kepada selain kitab-kitab yang mu'tamadah, kitab-kitab yang yang akurat untuk jadikan sandaran. Imma idza kana fil kutub al mu'tamadah, tapi kalau hadis itu sudah ada dalam kitab-kitab yang jadikan sandaran, mu'tamad terpercaya, alati syartuha shihah, yang sudah syaratkan kesahihan di dalamnya, fa innahu la yahtaju ilal bahthi an ruwatihi. Enggak perlu kita mencari-cari lagi membahas perawinya ini bagaimana. Misal Bukhari Muslim. Seperti apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak perlu antum mencari lagi. Nah, walaupun misalkan antum mencari enggak masalah, tapi enggak perlu aslinya. Nah ya. Innamal a'malu binniyat. Riwayat Bukhari wa Muslimun. Kita cek dulu perawinya bagaimana, sahih atau enggak. Insyaallah taala biidznillah. Nah, barakallahu fikum, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidaklah mereka meletakkan para perawi. Tidaklah mereka mengambil hadis melainkan dari perawi-perawi yang sahih. Karena mereka mensyaratkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mensyaratkan harus sahih, perawinya thiqah, dan syaratnya bahkan lebih ketat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan apa? Mensyaratkan bahwasannya harus apa? Barakallahu fikum, sezaman dan bertemu. Paham ya? Perawi masing-masing perawi itu harus sezaman dan bertemu. Walaupun Imam Muslim mengatakan intinya sezaman walaupun enggak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Paham belum? Kalau Imam Bukhari double tadi syaratnya. Satu zaman dan juga harus bertemu masing-masing perawi. Pernah bertemu gitu ya. Tapi kalau Imam Muslim mensyaratkan yang penting sezaman. Walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk bertemu. Antum bisa lihat di awal-awal syarah Arba'in Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengenai barakallahu fikum mana yang lebih utama, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Paham ya? Globalnya bisa dilihat di sana. Jadi kalau sudah datang dalam kitab-kitab yang sudah akurat sandarannya terpercaya seperti ini, enggak perlu antum ngecek lagi. Maaf salah ya. Riwayat Bukhari sahih atau enggak? Enggak perlu tanya kayak gitu. Riwayat Muslim sahih atau tidak? Enggak perlu nanya kayak gitu. Insyaallah sudah benar sudah. Paham ya? Insyaallah taala sahih. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa mawdi'al ijma'i fil khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Mengenai masalah ijma' dan juga masalah khilaf, kita lihat qalu rahimahullah wa mawdi'al ijma' wal khilaf, yakni la budda an ya'rifa al-masail mujma' 'alaiha. Seseorang pun juga harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati ijma'. Hukum masalah salat lima waktu apa? Fi khilaf kata dia. Enggak paham berarti orang ini. Salat lima waktu itu hukumnya apa, Ustaz? Fi khilaf, ada perselisihan antara ulama katanya. Ada yang mengatakan hukum salat lima waktu itu hukumnya adalah mubah katanya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, ini berarti orang yang enggak paham. Padahal ajma'ul ulama, para ulama telah ijma' sepakat bahwasanya salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Paham ya? Wajib hukumnya. Nah, ini sepakat sudah. Ini kalau orang ngomong itu ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Salat lima waktu padahal. Paham enggak orangnya berarti? Enggak paham. Ini fungsinya. Jadi hendaknya dia mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati ijma' wal masail mukhtalafih, dan juga permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Wa inna masturita, dan hanya saja disyaratkan dzalik seperti itu li alla yuftiya fi mas'alatin ala khilafil ijma', agar dia tidak berfatwa dalam suatu permasalahan yang menyelisih ijma' wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu. Paham ya? Hukum rokok itu apa hukumnya? Dia mengatakan hukum rokok itu bil ijma' boleh. Paham ya? Hukumnya mubah. Yang haram itu kalau banyak-banyak katanya. Kalau banyak-banyak merokok haram hukumnya. Tapi kalau cuma sedikit sepekan 7 kali, paham ya? Enggak masalah katanya. Itu semuanya adalah sumbernya dari apa? Dari hawa nafsu. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Wa qalu rahimahullah fa ilmu hadzal qadri fihi kafi naqul wa madza wara'a hadzal qadr. Barakallahu fi. Sebenarnya cukup sudah ini. Barakallahu fikum, kadar seperti ini yang dia ketahui masalah permasalahan ijma' sudah tahu, permasalahan khilafiyah sudah tahu, ilmu-ilmu pelajari sebelumnya sudah tahu, maka cukup sebenarnya. Cukup dia dikatakan bisa berfatwa atau dia dikatakan mujtahid. Cuman
sebagaimana sebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sa'bun. Perkaranya itu susah kalau harus semua dikuasai. Paham ya? Karena walaupun dohirnya antum perhatikan baik-baik, terkadang para masyayikh saja ada yang mengatakan wallahu a'lam tanya. Paham ya? Para a'immah, para imam wallahu a'lam tanya. Menunjukkan bahwasanya tidak semua ilmu dia ketahui semuanya gitu loh. Paham ya? Apalagi kita istilahnya ya, apalagi kita yang bisa dikatakan jauh daripada derajatnya para ulama. Itu justru lebih banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Naam. Kita tutup yang terakhir, summa qala wa min syurutis sa'ilil mustafti alla yakuna 'aliman kal mufti fa haitsu kana mislahu mustahida fala yajuzu kaunuhu muqallida. Termasuk syarat orang yang bertanya, orang yang minta fatwa itu syaratnya hendaknya dia tidak mengetahui seperti orang yang berfatwa. Maksudnya dia bertanya karena enggak tahu itu. Itu pertama hukum asalnya. Hukum asalnya orang kalau bertanya itu dia enggak tahu. Tapi boleh enggak sekarang orang bertanya dalam keadaan dia sudah tahu? Diperbolehkan tapi ada syaratnya. Orang sudah tahu jawabannya, dia bertanya itu boleh, tapi dua syarat. Ada beberapa syarat, cuman di antara dua syarat. Syarat pertama untuk mengajari orang yang lain. Dia bertanya, dia tahu jawabannya, cuman agar si guru itu menjelaskan jawabannya itu sehingga orang lain mendengar dan tahu. Seperti kisahnya apa hadis Jibril. Paham ya? Hadis Jibril tahu enggak jawabannya? Tahu. Tapi di situ kan fungsinya agar mengajari para sahabat. Satu. Yang kedua, dalam rangka untuk apa? Menenangkan jawaban atau hati, yang menenangkan sebuah hati agar tenang dengan jawaban tersebut. Dia sudah tahu jawabannya, cuman masih ragu gitu loh. Agar tenang, dia tanya lagi kepada ustadznya atau gurunya, agar lebih tenang lagi. Ini dalilnya seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Taala ditampakkan bukan karena enggak yakin. Dia yakin, cuman agar lebih tenang lagi. Walakin liyatma'inna qalbi gitu ya, atau gitu ayatnya ya. Itu gitu lafadznya. Awalam tu'min? Terus apa jawabannya? Ketika Allah Ta'ala mengatakan awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Apa? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Beriman, cuman tujuannya itu agar apa? Semakin hatiku tenang gitu loh. Jadi dua perkara tadi. Orang bertanya dalam keadaan Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Taala agar memperlihatkan bagaimana cara menciptakan itu kan? Ya na'am barakallahu fikum ahsan. Jadi di situ syahidnya apa? Yakin tahu tapi agar lebih tenang lagi gitu loh. Paham ya? Nah, seperti misalkan antum sudah tahu jawabannya tapi masih kurang sreg dengan jawaban itu. Akhirnya tanya kepada ustadznya. Ustadznya jawab, nah akhirnya tambah tenang dia. Boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Pertanyaan-pertanyaan yang fungsinya adalah untuk ditabrakkan. Jawaban satu ustaz dengan ustaz yang lain ditabrak-tabrakan. Ustaz ini enggak tahu ternyata ini lebih tahu. Wah, ini ustaz ini jawabannya kayak gini, ini seperti ini, atau syekh ini jawabannya seperti ini, yang seperti ini. Ditabrak-tabrakan itu yang haram hukumnya. Karena nanti mengandung unsur apa? Namimah, mengadu domba. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau dia sudah tenang dengan jawaban ustaz itu sudah selesai. Enggak perlu ditabrak-tabrakan seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, kecuali kalau memang posisinya permasalahan-permasalahan yang keliru gitu loh. Ya harus dijelaskan, harus dijelaskan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Na'am idza sa'ala li ajli an yuqallidal mas'ul fa innahu la yajuz. Iya. Apabila orang itu bertanya dalam rangka untuk taklid kepada orang yang ditanya maka enggak boleh. Kalau untuk taklid enggak boleh. Paham ya? Nah, kenapa kok enggak boleh? Li'annahu huwa bi nafsihi yumkinuhul wusul ilal haq. Karena sebenarnya orang yang bertanya itu dia dengan sendirinya akan mungkin sampai kepada kebenaran kalau dia mau belajar. Antum dulu tahu enggak awal kali belajar dalil mengenai haram isbal? Mungkin enggak tahu sebagian. Setelah belajar lama proses, kemudian tahu. Paham belum ini? Paham ya? Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik seperti ini ya. Nah, akhirnya tahu kan? Dengan apa? Belajar tadi itu. Dulu mungkin antum taunya jenggot itu wajib dipelihara, tapi enggak tahu dalilnya. Lama-lama belajar, kemudian tahu dalilnya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oleh karena itu enggak boleh kita taklid. Enggak boleh kita taklid karena beliau li'annahu huwa bi nafsihi, karena dia sendirinya yumkinuhul wusul ilal haq. Mungkin. Nah, barakallahu sampai kepada al-haq. Amma idza kana lil istisbat fa inna hadza la ba'sa bih. Adapun kalau dia bertanya fungsinya adalah untuk tasabbut, mencari kejelasan, maka tidak masalah. Apakah benar Ustaz
mengatakan seperti ini, jawaban seperti ini. Nah, dia sudah tahu, sudah dengar kabar itu loh. Tapi untuk tasabbut, tabayyun, untuk mencari kejelasan benar atau tidak. Kemudian ustaznya mengatakan, iya benar. Nah, sudah. Paham ya? Selesai kan? Seperti itu. Nah, li'annahu idza kana 'aliman kal mufti, karena kalau orang yang bertanya itu sudah tahu seperti muftinya, amkanul wusul lil haqq bi nafsihi. Niscaya dia sudah tahu kebenaran dengan sendirinya gitu loh. Paham ya? Jarang sekali mufti bertanya mufti gitu, paham ya? Dalam keadaan dia sudah tahu. Seringnya orang bertanya itu kan enggak tahu itu loh. Nah, ini kalau sudah tahu ngapain bertanya? Paham ya? Seperti itu. Fala yahtaju an yas'al, maka enggak butuh dia bertanya. Wala yajuzu lahu dzalik, dan enggak boleh bertanya. Paham ya? Itu kalau sudah tahu, karena mungkin bagi dia untuk mencari al-haq atau kebenaran itu sendiri. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.